Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelekes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Yonatan Switela. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelekes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242, Muliakanlah Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22.
yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 50 bait 1 dan 2, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum baca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dengan tubuh dan darah di kayu salib. Kasih setia Allah juga kami rasakan ketika Tuhan berkenan untuk memberkati peribadahan kami pada hari ini. Kami hendak mendengarkan sabda Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan beriman kami. Tolong kami dengan Roh Kudus agar hikmat pengertian itu boleh mengalir memenuhi keberadaan kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan itu juga boleh kami laksanakan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Ampuni kami akan dosa kami, biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus, sabda yang hidup. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Efesus pasal 1 dimulai dari ayatnya yang ketiga hingga ke-14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah Paulus menyampaikan salam dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus kemudian menyatakan pujian kepada Allah atas berkat rohani yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya.
Apa artinya berkat rohani? Dan bagaimana wujud berkat rohani itu? Disebutkan dalam bacaan kita, berkat rohani itu adalah ketika Allah berkenan memilih kita. Allah memilih kita. Kapan Allah memilih kita? Yaitu sebelum dunia dijadikan dari semulanya. Sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi itu ada, Allah sudah memilih kita sebagai anak-anaknya. Apa tujuan Allah memilih kita? Tujuannya disebutkan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipilih menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah, dalam bahasa Yunani, huiothesia. Artinya adalah adoption of children. Kita diangkat menjadi anak, kita dipungut. Kenapa digunakan kata diangkat menjadi anak dan dipungut? Masalahnya ada dua. Yang pertama, sebenarnya kita ini bukan anak Allah. Karena apa? Karena manusia itu cuma dari debu tanah. Bagaimana ceritanya debu tanah bisa menjadi anak-anak Allah? Debu tanah itu cuma benda mati yang jumlahnya sangat banyak dan tidak berharga. Mana mungkin dijadikan anak? Kalau orang memelihara binatang peliharaan kesayangan seperti anjing, kucing, kuda, lalu orang yang punya ini merasa bahwa binatang itu seakan-akan seperti keluarganya, kita masih sering dengar. Tetapi ini debu tanah dijadikan anak. Bagaimana mungkin? Yang kedua, bagaimana bisa menjadi anak-anak Allah padahal manusia itu sudah berbuat dosa sehingga dibuang dan hidup terpisah dari Allah. Karena itu digunakan kata huiothesia untuk menyatakan bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kemudian kita melihat apa alasan dan dasar pemilihan itu. Alasan dan dasar pemilihan itu ada dua. Yang pertama adalah sesuai dengan kerelaan kehendak Allah. Bahwa Allah yang memilih ini adalah maunya Allah. Ini keinginan Allah, bukan keinginan manusia, bukan maunya kita sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 16a, Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yang kedua, alasan dan dasar pemilihan itu adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah. Karena anugerah Allah itu, maka kita yang tidak berkenan menjadi berkenan. Kita yang tidak layak menjadi layak. Kita yang cuma debu tanah dan sudah berbuat dosa, tetapi karena kasih karunia Allah yang besar, maka kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Jadi sekali lagi yang mau ditekankan di sini adalah kita dipilih menjadi anak-anak Allah bukan karena jasa-jasa dan prestasi kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Bagian berikutnya menyebutkan bahwa bukti kasih karunia Allah itu dinyatakan dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Inilah yang membuat kita layak menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Karena kita sudah diampuni dan ditebus oleh darah Yesus. Untuk bisa memahami dan menghayati kasih karunia Allah itu, tidak mungkin hanya dengan mengandalkan pikiran kita dan kecerdasan kita sendiri. Tidak bisa kita memahami dan menghayati kasih karunia Allah itu hanya dengan hikmat dunia. Karena itu dikatakan pada ayat 8, dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Artinya dengan hikmat dan pengertian dari Allah itulah maka kemudian kita bisa menghayati dan memahami kasih karunia Allah. Dan dengan hikmat pengertian dari Allah itulah kita kemudian juga bisa melihat keseluruhan rencana keselamatan Allah yang sudah dirancang dalam kehidupan kita sejak semulanya. Dikatakan di situ menggunakan kata rahasia keselamatan Allah. Rahasia rencana keselamatan Allah. Kenapa rahasia? Karena sebelumnya rencana keselamatan Allah itu tersembunyi, menjadi misteri, tidak disingkapkan dan tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi sesudah Allah memberikan hikmat dan pengertiannya kepada kita, maka kita bisa memahami, menghayati dan juga merenungkan semua rahasia keselamatan itu. Bahwa rahasia keselamatan itu dan rencana keselamatan itu sudah dipenuhi dan disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini kemudian kita juga melihat ada frase yang sangat penting yang berkali-kali diulang oleh Paulus, yaitu di dalam Kristus. Di dalam Kristus, di dalam Dia. Kita lihat dari ayat 3, ayat 4, ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 10, ayat 11 dan 13. Di dalam Kristus. Kenapa ini penting? Jawabannya adalah karena di dalam Kristuslah semua berkat rohani itu diberikan kepada kita, yaitu dipilih menjadi anak Allah, ditebus dan diampuni, dan diberikan hikmat pengertian untuk bisa menghayati dan memahami kasih karunia Allah.
Nah, bagi orang yang sudah hidup di dalam Kristus, maka sekarang hidupnya bukan lagi hidup yang biasa-biasa saja. Bukan lagi hidup yang sia-sia. Tetapi hidupnya akan menjadi puji-pujian bagi Allah. Hidupnya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Yang penting disampaikan bahwa puji-pujian itu bukan hanya lewat kata-kata. Berkata puji Tuhan, haleluya, bukan cuma lewat nyanyian saja. Yang dimaksud di sini adalah hidup menjadi puji-pujian adalah bagaimana hidup kita mencerminkan kasih karunia Allah. Sehingga orang lain yang melihat kehidupan kita akan turut serta memuliakan dan memuji Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian akhirnya kemudian kita bersama-sama bisa melihat apa yang menjamin bahwa kita pasti menerima berkat rohani tersebut. Apa jaminannya? Kita pasti mendapatkan segala berkat rohani di dalam surga itu. Dikatakan dalam firman Tuhan bacaan kita bahwa jaminannya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memeteraikan iman kita. Dan dengan iman yang sungguh, maka kita tidak akan pernah ragu. Sebaliknya kita akan yakin dengan sungguh bahwa kasih karunia Allah, berkat rohani itu pasti diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemudian kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pada minggu ini kita bersama-sama membuka bulan Pelkes GPIB. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sama-sama kita melihat bahwa alasan dan dasar pemilihan Allah adalah karena kehendak Allah. Itu adalah kerelaan kehendak Allah. Demikian halnya adanya persekutuan jemaat, adanya satu gereja, itu bukan karena maunya anggota jemaat itu. Bukan maunya orang-orang di dalam gereja itu. Tetapi itu adalah maunya Allah. Itu kehendak Allah. Allah yang berkehendak untuk memilih dan memanggil umatnya untuk berada dalam persekutuan yang kekal. Di dalam bulan Pelkes GPIB ini juga kita mau menghayati bahwa Allah juga memilih saudara-saudara kita yang ada di berbagai wilayah pos Pelkes, pos pelayanan kesaksian GPIB di berbagai tempat. Allah memilih mereka untuk menikmati kasih karunia Allah. Kita akan melihat sebagian foto-foto yang ada di wilayah pos-pos Pelkes GPIB.
Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari foto-foto ini yang dinyatakan adalah seperti ini. Bahwa GPIB itu bukan hanya kita yang ada di sini sekarang. GPIB juga adalah mereka yang ada di berbagai pos Pelkes GPIB. Mereka yang dengan setia menyatakan panggilan pengutusannya. Mereka yang dengan setia menyatakan pelayanan kesaksian dan persekutuannya dengan berbagai keterbatasan. Pada hari ini, kita akan menyisihkan sebagian persembahan yang kita berikan untuk turut menunjang upaya pemandirian pos Pelkes GPIB. Yang kedua, Allah memilih kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah memilih kita seperti apa gambarannya? Ada satu persekutuan anak-anak sekolah minggu begitu ya. Lalu kemudian pelayannya bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, coba kalian gambarkan kira-kira Tuhan itu seperti apa? Anak yang pertama dia jawab, Tuhan itu seperti dokter, seperti bapak saya. Tuhan bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Anak yang kedua menjawab, Tuhan itu seperti bapak saya hakim, karena bisa mengadili dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Tuhan Maha Adil. Lalu kemudian ada anak yang berikutnya dia menjawab, Tuhan itu seperti pemulung, seperti bapak saya. Ketika yang lain bingung, anak ini kemudian menjelaskan, seperti bapak saya memungut barang-barang yang kotor dan dianggap tidak berharga, kemudian menjadi berharga. Begitu juga Tuhan. Tuhan memungut kehidupan kita yang kotor karena dosa menjadi berharga di hadapannya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memilih kita sehingga kita layak menerima kasih karunia-Nya. Bagaimana gambaran tentang kasih karunia? Ada satu kisah tentang seorang, ini ilustrasi yang bukan cerita sebenarnya, ada seorang yang sudah mati begitu ya. Dia mati lalu kemudian di pintu sorga dia bertemu dengan Petrus. Pintu itu dijaga oleh Petrus begitu ceritanya. Lalu kemudian ada syaratnya. Kalau mau masuk ke dalam sorga ada syaratnya, yaitu nilai atau poin kehidupannya harus berjumlah 1000. Kalau mau masuk ke dalam sorga, nilai kehidupannya harus 1000. Jadi kemudian Petrus menanyakan, apa yang sudah kamu lakukan dalam hidupmu supaya nilaimu sampai 1000? Lalu kemudian orang ini menyebutkan, saya setiap minggu selalu ibadah, tidak pernah bolong. Bahkan saya rajin sekali, ikut puji-pujian, saya rajin sekali. Oh ya, kata Petrus, kalau gitu poinmu 1 di situ. Kok 1? Dia bilang lagi, saya juga selalu membantu orang-orang miskin di sekitar saya. Saya membantu mereka yang berkekurangan. Oh ya, kalau begitu poinmu 1 juga. Jadi 2 ya. Wih. Saya tidak pernah membunuh. Ya, tambah 1. Saya tidak pernah mencuri. Tambah 1. Saya tidak pernah berzina. Ya, tambah 1. Dia sudah sebutkan semua kebaikannya di total-total, nilai kebaikannya itu tidak sampai 50. Lalu kemudian orang ini berkata, waduh, kalau begini caranya, saya tidak bisa masuk dalam surga kalau bukan karena kasih karunia Allah. Petrus langsung bilang, iya betul, nilaimu 1000, kasih karunia Allah yang membuat kamu bisa masuk, silakan masuk. Cerita ini mau bilang bahwa kita hanya bisa layak menerima berkat rohani di dalam surga karena kasih karunia Allah, bukan karena semua kebaikan kita. Bukan karena kita menjadi pendeta, menjadi diaken, menjadi penatua, menjadi pelayan-pelayan yang lain. Bukan karena kita sudah berbuat baik kepada banyak orang, melakukan berbagai diakonia. Bukan karena kita berdoa semalam-malaman, bukan. Kita bisa menerima segala berkat rohani karena kasih karunia Allah semata-mata. Itu yang patut kita tanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian hidup kita sungguh menjadi hidup yang membawa puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Bagaimana hidup yang menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah? Saya mengenal seorang bapak yang bapak ini sangat setia sekali beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Saya kenal bapak ini beberapa tahun yang lalu.
Jarak dari rumahnya ke gereja itu tidak terlalu jauh kalau dengan motor. Masalahnya bapak ini harus jalan kaki karena dia tidak punya motor. Masalahnya juga bapak ini punya keterbatasan fisik, yaitu indera penglihatannya. Beliau dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi bapak ini selalu berupaya untuk hadir ke rumah Tuhan, didampingi istri atau anaknya. Apa yang mau dikatakan dari kisah si bapak ini? Bahwa hidupnya sudah menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah, minimal saya yang menyaksikannya. Yang pertama, mata bapak itu buta, tetapi iman dan hatinya terbuka untuk memuji Tuhan. Bandingkan dengan kita. Kita bisa melihat dengan mata jasmani dengan jelas, tetapi seringkali iman dan hati kita tertutup dan buta. Bapak ini tidak bisa melihat wajah istrinya, wajah anaknya, tidak bisa memandang pemandangan di sekitarnya. Tetapi iman dan hatinya bisa melihat wajah Allah dan bisa memandang kasih Allah secara nyata. Kita yang bisa melihat dengan mata jasmani, seringkali justru iman dan hati kita tertutup untuk melihat kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghayati dengan hikmat pengertian dari Allah bahwa segala berkat rohani sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita, dan itulah kasih karunia Allah yang patut kita syukuri sehingga hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Setiap doaku
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat rohani di dalam sorga yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami tidak layak menerima semua berkat tersebut karena hidup kami yang tercemar karena dosa. Namun karena begitu besar kasih karunia Allah dalam hidup kami, sehingga kami layak untuk dipilih menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan tubuh dan darah di kayu salib. Berikan hikmat pengertian kepada kami untuk kami dapat menghayati dan merenungkan segala keberadaan kasih karunia Allah, sehingga hidup kami di dalam Kristus senantiasa menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati untuk keberadaan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. GPIB secara sinodal di bulan Palkes GPIB ini, Engkau berkati agar sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, kami boleh memiliki kepedulian kepada pos-pos Palkes GPIB untuk turut menunjang upaya pemandirian pos-pos Palkes tersebut. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan hamba Tuhan, para diaken, penatua, bahkan pendeta yang melayani di pos-pos Palkes GPIB. Berikan kepada mereka sukacita, kekuatan, roh hikmat untuk dapat menjalankan segala persekutuan, pelayanan kesaksian demi kemuliaan Allah. Engkau berkati segala upaya jemaat dalam mewujudkan panggilan dan pengutusan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keberadaan umat manusia, bangsa-bangsa yang masih menderita karena wabah pandemi corona ini. Kami doakan upaya pemulihan dan penanganan yang dilakukan oleh seluruh bangsa-bangsa, pemerintah, para ahli, juga setiap tim medis yang berjuang di garda terdepan untuk menangani semua wabah ini. Engkau berikan kepada mereka semua hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan pertolongan senantiasa. Kami doakan untuk setiap orang yang sedang bergumul dengan pemulihan dari sakit karena wabah ini. Kau berikanlah kekuatan iman, ketabahan hati, bahkan roh pengharapan yang teguh untuk percaya Tuhan sanggup mengangkat semua penderitaan ini. Dan bagi kami yang dalam kondisi sehat, ajar kepada kami untuk memelihara kehidupan kami, hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga doakan ya Tuhan, untuk segala rencana memasuki fase new normal ya Tuhan. Bapa di sorga memberikan hikmat kepada para pemerintah, juga kepada setiap orang yang akan mengeluarkan regulasi-regulasi, agar kiranya ya Tuhan, kami boleh tetap menjaga suasana peribadahan, bahkan kehidupan sehari-hari dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua keberadaan kehidupan persekutuan jemaat-Mu yang dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga. Kami doakan mereka yang punya berbagai pergumulan secara khusus hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan berbagai hubungan keluarga lainnya yang ada pada kerapuhan. Tuhan Allah memberikan pemulihan. Tolong kami untuk selalu berdoa dan mengundang Tuhan hadir di tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami doakan juga anak-anak kami ya Tuhan dalam segala kehidupan mereka. Beri yang terbaik dalam semua pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, dan pasangan hidup mereka. Dan kami sebagai orang tua boleh senantiasa dituntun dan diajar untuk berdoa bagi mereka dalam kesetiaan, berseru bagi nama anak-anak kami di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi jaminan bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk semua keberadaan jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran juga perkawinan. Biarlah kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang pada hari ini Tuhan Allah berikan tugas pelayanan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami doakan setiap keberadaan rekan-rekan presbiter, diaken penatua bersama keluarga, kantoria organis bersama keluarga, multimedia bersama dengan keluarga. Kasih Allah yang memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sampai hari ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah masing-masing. Kerinduan kami ialah suatu saat kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala kerinduan kami ini. Maka biarlah Tuhan, Engkau tetap memberkati peribadahan kami di rumah masing-masing ini, agar ibadah kami ini sungguh berkenan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ketulusan, kejujuran dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan pada ibadah minggu ini sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk kas jemaat, dan yang kedua untuk menunjang pelayanan pos Pelkes GPIB. Sambil pemberian persembahan syukur, jemaat menyanyi Gita Bakti 84, bait pertama dan kedua, inilah ungkapan syukur. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama.
Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sejenak kita mengikuti warta jemaat minggu ini. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh mengucapkan selamat hari Minggu Trinitas kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang ikut ambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing. Berita warta singkat untuk sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi dan persidangan gerejawi. Jadwal tugas pelayanan pada ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020. Pertama, Pendeta Jonathan Suitela, SSI Teol. Kedua, Penetua RB Sidabutar. Ketiga, Deaken J. Siombing. Dua, bidang Inforkom, Litbang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi jemaat yang merayakannya. Mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai 14 Juni 2020. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian. 3. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan simpatisan atas ucapan syukur yang telah diberikan melalui persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersiaplah untuk memasuki kehidupanmu sehari-hari. Bulatkanlah hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 120, bait 1 dan 3. Kristus memanggil diriku. Memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.